Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita masih istiqomah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah dan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan dalam surganya Allah. Pada kesempatan pagi ini saya diberikan kesempatan untuk duduk di sini lagi, bukan untuk memberikan tausiah atau bukan. Hanya kita sama-sama saling mengingat kembali saja apa yang akan kita hadapi di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan pagi ini saya sama-sama kita membahas masalah surat. Tunggu, saya lihat dulu contekannya. Baik, kita akan sama-sama berkaitan dengan surat Al-Ma'un. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musolihin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'unna wa yamna'unnal ma'un. Surat Al-Ma'un ini memang surat pendek, hanya 7 ayat. Tetapi di dalam 7 ayat ini sangat penuh arti, ya, penuh arti berkaitan dengan penuh arti dengan kehidupan kita sendiri di sehari-hari. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, di sini. Kalau kita lihat situasi perkembangan zaman saat ini, ya, banyak sekali orang-orang yang mendustakan agama. Banyak mendustakan agama. Ya, maksudnya dia tidak seolah-olah dia tidak ingat dengan adanya Allah. Kita lihat sekarang ini coba, ya, kehidupan real. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan, banyak melakukan aktivitas dengan dibungkus oleh agama. Dibungkus oleh agama, ya. Seperti ada kegiatan, ya, yang kita baca, yang kita dengar di media berkaitan dengan ada satu yayasan yang mengumpulkan donasi dari masyarakat, tetapi digunakan oleh sebagian tidak kepada masyarakat,
sehingga tapi digunakan oleh pribadi. Hal itulah dia merupakan di situ adanya Allah, lupa dia di situ. Karena apalagi zaman sekarang, uang 1 rupiah pun saja itu pertanggungjawabannya sampai ke Allah. 1 rupiah, bagaimana kalau sudah jutaan? Bagaimana kalau sudah dia banyak sekali menggunakan hak seperti itu? Ya, sehingga kita harapkan kita di sini jangan sampai menggunakan anggaran yang kita miliki digunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pertanggungan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala itu berat, ya, berkaitan dengan dana itu sendiri. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bidin itu yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Oh, itu lagi mendustakan agama, banyak sekarang ini banyak mendustakan agama. Ya, dia lupa dengan adanya Allah. Pernah ada satu cerita di dalam satu pesantren, kiainya manggil beberapa santrinya. Kiai bilang, coba dikasih uang tuh santri-santrinya tuh, dikasih uang, coba kamu beli ayam terus dipotong, tetapi jangan ketahuan siapa-siapa. Santri 1, 2, 3 sampai 6 itu berangkat membeli ayam, langsung pulang lagi sudah dalam keadaan tersembelih. Pak Kiai tanya, bagaimana kamu beli ayam ini? Sudah Pak, di pasar. Pak Kiai, sudah di pasar. Sudah kamu sembelih? Sudah. Ketahuan nggak dengan yang lain? Nggak, saya nggak ada tahu semua. Saya datang ke suatu gua yang kosong dan saya sembelih. Yang 1, kedua, ketiga, dan keempat, 5, dan ke-6 sama ceritanya. Dia menyembelih ayam tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Yang tahu hanya dia dan menyembelihnya itu di tempat yang tersembunyi. Tetapi santri yang ke-7 datang dengan membawa ayam yang masih hidup. Dia membawa ayam yang masih hidup tuh masuk ke pesantren, diketawain sama santri-santri yang lain yang sudah disuruh itu. Ditanya sama Pak Kiainya, santri fulan, kenapa ayam ini masih hidup? Kan sudah saya perintahkan potong tanpa ketahuan oleh siapapun. Si santri ini menjawab, ya Pak Kiai, saya tidak bisa motong ayam ini. Kenapa? Pak santri bilang, saya mau potong tidak bisa. Karena apa? Masih ada yang melihat. Siapa yang melihat itu? Allah. Allah yang melihat saya. Jadi Pak Kiai bilang, kamulah yang benar. Karena di dunia ini tidak ada satu kegiatan pun, satu permasalahan pun yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi semua kegiatan kita itu Allah yang menentukan. Banyak di sini ya berkaitan dengan ara'aital ladzi yukadzibu bidin ini. Mendustakan Allah. Ya. Ceramah, memberi tausiah, memberi nasihat kepada seseorang. Yang kemarin kita ceritakan dengan Pak Ato dan Pak itu. Belum apa-apa udah berapa ini ongkosnya? Ya. Berapa nih ongkosnya?
hanya 2.000. Pas datang lagi dengan waktu yang sama, berapa ongkosnya Pak ini? 3.000. Ambil yang 3.000. Yang 2.000 ntar dulu deh, minggu depan jadwal penuh. Kebanyakan kayak gitu. Emang dia nggak tahu penceramahnya atau manajemennya yang kita nggak tahu. Ya, berkaitan dengan itu. Ya, sehingga mudah-mudahan penceramahnya tidak seperti itu. Yang salah manajemennya. Kalau sudah mau memberikan tausiah tapi sudah dipatok harga, sehingga orang mempunyai pikiran bahwa ngundang dia mahal. Jangan. Ya, jadi banyaklah ya berkaitan dengan surat yang pertama ayatul yukadzibu bidini. Jangan sampai kita melupakan Allah, jangan kita lalai terhadap Allah, karena kita mati hidup kita ini semuanya milik Allah. Ya. Jadilah kita bercermin kalau kita untuk kehidupan itu seperti kayak tukang parkir. Kita ini punya harta, punya tahta, punya jabatan, itu titipan Allah. Banyaklah, kemarin sudah kita banyak bisa singgung berkaitan dengan harta dan tahta. Ya. Itu semua titipan Allah. Dan berkaitan dengan saya contohkan kepada tukang parkir itu hatinya legowo, Pak. Hatinya legowo. Setiap mobil, motor yang datang kepada dia, selalu, Pak, di sini Pak tempatnya Pak. Pak, di sini Pak parkir mobilnya Pak. Dijagain sama dia, diatur sama dia. Nah, sama juga dengan kita, dititipin oleh harta dan jabatan Allah, kita rawat, kita atur, kita perbaiki. Nah, pas tukang parkir itu yang punya minta mobilnya, minta motornya, tukang parkir tuh legowo, silakan Pak ambil, silakan Pak, diatur sama dia mundurnya bagaimana, jalannya bagaimana. Ya, sama juga dengan kita, diambil harta, tahta dan kedudukan kita dan keluarga kita diambil sama Allah, ya kita ikhlas. Dulu Pak Ruli bilang, kalau kita kena musibah, pertama alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita bilang innalillahi wa innalillahi rajiun. Karena apa? Pemilik yang kita punya itu meminta kembali kepada beliau. Sehingga tadi alhamdulillah dulu, baru innalillahi wa innalillahi rajiun. Sehingga hidup kita tuh tenang, tidak ada gundah. Ada permasalahan, kita ingat kepada Allah. Kita kesusahan, ingat kepada Allah. Kita kebahagiaan, ingat kepada Allah. Tetapi kita juga kadang-kadang melalaikan, lupa kepada Allah apabila kita mendapat kesenangan. Ya, seperti dalam kita melaksanakan hajatan. Hajatan itu rata-rata kebanyakan yang sholat lohornya itu terlewat, lupa. Kadang-kadang nanti ajalah dijamak. Padahal itu dosa kalau kita menunda-nunda sholat. Ya. Sebaiknya kalau kita ada keperluan sesuatu yang kira-kira nanti ini akan susah kita untuk wudunya kembali, dan di saat kita mau melaksanakan sesuatu kegiatan yang sifatnya emergensi yang susah untuk kita melaksanakan sholat, kita wudu dulu, berwudu dulu, sehingga saat nanti misalnya waktunya lohor, kita cari tempat yang kira-kira kita bisa sholat. Begitu. Jadi banyak sekali berkaitan dengan ayatul yukadzibu bidini ini yang dengan kehidupan sehari-hari itu
banyak orang, kita lihat banyak orang yang melalaikan dan melupakan Allah. Tapi alhamdulillah kita yang duduk di sini masih selalu mengingat kepada Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul ini nanti di hari kiamat, kita sama-sama berkumpul lagi dan sama-sama masuk ke surganya Allah. Yang kedua, berkaitan surat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang artinya maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik anak yatim itu salah satu orang-orang yang lupa dengan agamanya Allah, dengan Allah. Memang anak yatim itu cobaan ke kitanya itu berat, Pak. Berat. Ya, tanda kutip, anak yatim itu rada susah dibawa ke kiri dan ke kanan. Kalau kata anak orang bilang, ngeyel. Kebanyakan itu, tapi tidak semua, kebanyakan. Susah diatur, susah diajak bicara. Karena apa? Itulah cobaan kita terhadap anak yatim. Mampu nggak kita itu sabar dalam menghadapi itu semua? Sabar. Kita bagaimana kita ini menahan emosi kita terhadap anak-anak yatim. Tetapi sekarang ini anak yatim dijadikan modal untuk dijadikan modal untuk sekelompok orang yang lupa tadi dengan agamanya Allah, dengan agama, dengan Allah. Dijadikan satu yayasan yang bernama yayasan anak yatim, tetapi penghasilannya digunakan untuk pribadi. Banyak yang kita lihat, ada beberapa yang seperti itu. Jadi digunakan sebagai tameng, oh ini tempatnya anak yatim. Tetapi apa yang disumbangkan oleh masyarakat berkaitan dengan kelompok anak yatim itu salah digunakan. Ya, sering kita lihat juga kita lihat di media lah ya, di media TV itu ada film-film yang membentuk panti asuhan anak yatim piatu, tetapi anak yatim piatunya ditelantarkan, disia-siakan, hanya mengambil donasi-donasi dari orang saja. Ya, film-film itu merupakan cerminan kehidupan kita. Banyak ya. Anak yatim itu kita muliakan, anak-anak yatim. Nah, pernah saya tanya dengan Pak Rahmat, batasan anak yatim itu berapa ya? Jadi batasan anak yatim, Pak Rahmat bilang, batasan anak yatim itu dari bayi sampai dia akhir balik. Akhir balik tuh, anak yatim. Tapi pernah saya juga tanya, ya debat kusir lah sama dia. Padahal dia juga udah orang tua, ya, sudah punya anak, sudah punya suami. Dia bilang, saya ini anak yatim. Iya, betul, kamu tuh anak yatim. Tapi kamu sudah bukan yatim lagi. Yatim itu kalau masih umur dari bayi sampai akhir balik. Kalau kamu bilang kamu anak yatim, saya juga anak yatim piatu. Orang tua bapak ibu saya udah meninggal. Jadi dia tidak mengetahui batasan umur yang disebut anak yatim. Seperti itu. Jadi anak yatim jangankan kita istilahnya kita jewer. Kita hardik anak yatim saja sudah dosa di sini. Apalagi memanfaatkan kondisi dia sebagai anak yatim, ya, apalagi yatim piatu, dijadikan lahan, ya, dijadikan bisnis, dijadikan penghasilan buat kehidupan dia. Auzubillah min zalik, berkaitan itu. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan pada orang miskin. Ini pernah terjadi, ya, sangat menyentuh hati sekali ya. Ada orang miskin yang sampai tinggalnya di kandang kambing atau di kandang sapi. Orang miskin. Siapa yang dosa? Tetangganya.
Siapa yang dosa? Lingkungannya. Siapa yang dosa? Pemerintahannya. Semua itu dosa. Karena apa? Dia tidak memperhatikan rakyatnya. Dia tidak memperhatikan tetangganya. Dia tidak memperhatikan saudara-saudaranya. Kalau terjadi ada orang miskin yang kelaparan, yang tidak bisa makan, terutama tetangganya dulu deh dikasih. Yang ngasih dia tuh, yang merawat dia. Jangan sampai dia tidak makan, kita makan enak. Dosa. Apalagi itu kemarin Idul Adha, ya. Ada kelompok kita, tetangga kita, dekat sama kita, kita tahu sampai nggak kebagian daging kurban, ya kan? Sampai nggak kebagian daging kurban tuh. Karena itu kesalahan komunikasi. Kita sebagai panitia, lingkungan kita nggak dapet, kita pulang bawa. Apa yang terjadi? Wah, dia tuh beginilah, dia begitulah. Dia. Karena kita juga tidak tahu kondisi dia seperti apa saat itu. Ya, lingkungan kita. Tapi sarannya saya, kalau kita masak, kita bagilah tetangga kita deh, kiri kanan nih. Ya, sehingga dia juga merasakan bagaimana situasi dari hari raya Idul Adha ini sendiri. Kalau ada tetangga yang sampai kelaparan, ya, yang salah kita. Kita tidak mau memberikan kepada fakir miskin itu sendiri. Memberikan makan pada orang miskin, ya. Memang ini kalimatnya mengerikan kalau menurut saya, Pak. Sangat ngeri kita. Takut kita yang kita makan ini jadi nggak berkah. Karena apa? Tetangga kita ini yang orang kita lihat ada orang miskin yang tidak makan. Ya. Jangan kita memberi makan itu dengan kalimat memberikan makanan yang sudah kita masak. Ada orang minta-minta, ya, orang minta-minta datang kepada kita. Kita ini punya duit nih, tapi di hati kita bilang, lo jadi cari kerjaan aja lo, malas. Nah itu nggak boleh. Itu tetap kita berikan kepada, kalau kita punya kita tetap berikan. Takut-takut ya yang minta sama kita itu malaikat yang menyerupai manusia, mencoba kita, datang ke kita, gua coba nih Pak Ato nih, mau nggak sih ngasih ke gua nih? Malaikat apa Pak Ato yang suka datang tuh? Ya, menyerupai manusia, dia datang kepada kita minta nih, kita nggak kasih, kita tidak kasih, nambah kita omelin dia. Banyak kan seperti itu. Nggak usah, dia pemalas tuh, kerjanya minta-minta, badan masih muda, ya kan, masih sehat, tapi tetap masih minta-minta. Itu nggak boleh. Kalau kita mau ngasih silakan, nggak ngasih jangan dihardik. Ya, tapi kalau kita kelebihan makanan atau materi, beri kepada dia, sehingga juga dia, walaupun niatnya dia tuh mencari, itu merupakan suatu mata pencarian dia dengan mengemis, biarkan saja, dan biar Allah yang menentukan segala sesuatunya. Nah, kembali lagi ke ayat pertama, ingat kepada agamanya Allah, gitu loh, ingat kepada Allah, dan tidak mendorong memberikan makan orang miskin. Ya, ini sini yang ketiga. Yang keempat, fawailul lil musholin, maka celakalah orang yang sholat. Nah inilah bagaimana nih celaka orang yang sholat, ya. Celakalah orang yang sholat, karena orang sholat
ya, tetapi perbuatannya dia melanggar dari aturan-aturan Allah. Memang dia sholat 5 waktu, ya. Memang dia sholat, ya, sunnahnya, dia sholat surupnya, dia sholat duhanya, dia sholat tahajudnya, tetapi kelakuannya sama aja bohong. Dia melakukan kezaliman, ya. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Banyaklah hal-hal yang tidak baik, tetapi dia sholat, gitu loh. Banyak. Jadi kembali lagi, ini ayat demi ayat, ya, dari 1 sampai 4, muaranya di ayat pertama tadi, ya. Muaranya di pertama, arawaitalladzi yukadzibu bidin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, inilah yang 1 sampai 4 ini yang kita bicarakan tadi, merupakan ini orang-orang yang suka mendustakan agama, ya. Yang keempat, fawailul lil musholin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Tadi kembali lagi, ya. Mudah-mudahan kita yang ada di Masjid Anas ini, ya, selalu ingat kepada sholat dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat menyimpang dari Quran dan hadis, ya. Jadi jangan tobat dan kumat, ya. Banyak kan kita orang ini tobat, tapi pas ketemu dengan teman-temannya yang suka kumat, ikut kumat juga, gitu loh. Tomat tuh, ya. Dulu jadi preman, ya. Dulu jadi jagoan, yang baru kesenggol dikit, gua bacok lu. Nah, itu. Tapi sekarang udah tobat ini, udah kumat, ya. Ketemu teman lagi, kita jangan ikut-ikutan lagi kayak dulu, ya. Kalau orang di daerah Jawa Barat, ada satu daerah, kalau ngomong gua bacok lu, goloknya sudah nempel, udah kena, gua bacok lu. Kalau lain orang Betawi kan, apalagi orang Solo, punten saya bacok ya mas, nah, gitu orang Solo tuh, halus. Kalau satu tempat, mungkin tempatnya Pak Ale tuh, gua bacok, aing kadek sih ya, goloknya udah nempel, udah dibacokin, ya. Seperti itu. Jangan kumat, jangan tobat, ya. Jangan tobat terus kumat. Ketemu teman lama, kumat lagi. Pas ketemu teman lama, bro, gimana kabarnya bro? Baik bro, ayo kita nyekek botol yuk. Ayo deh, gitu. Kita dicekek deh. Kalau bahasa Sunda bilang, cai tiis ngegolak. Cai tiis ngegolak tuh, bir tuh bakatnya tuh. Cai tiis ngegolak. Ketemu sama dia lagi, ya sudah ikut-ikutan lagi. Nah, jangan sampai kita tomat, ya. Taubat dan kumat. Ya. Yang kelima, alladzina-hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, tadi lalai terhadap sholatnya. Udah sholat, ya, kita lupakan sholat. Kita terutama di saat sholat asyar, tanggung ntar aja deh, ntar lah sholatnya. Dia lalai itu, lalai terhadap sholatnya. Sudah waktunya masuk sholat, tapi dia tidak sholat, ya. Apalagi godaannya banyak. Tanggung lagi ngechat dulu sama temen. Tanggung sinetronnya lagi bagus nih, ntar dulu lah nonton sinetron. Nggak tahu udah masuk waktu yang lain, sehingga dia lalai terhadap sholatnya. Lupa kalau sholat itu merupakan kewajiban maupun kebutuhan kita. Kita butuh terhadap sholat,
ya, wajib terhadap sholat. Sholat itu perintah Allah, ya, sehingga kita wajib untuk melaksanakannya. Tapi Allah tidak butuh dengan kita. Lu mau sholat kek, mau enggak kek, masa bodo amat. Lu mau sholat berjamaah kek, mau enggak kek, mau tidur aja dari pagi sampai sore, ya terserah lu. Dia lalai itu kan sholatnya dia, ya. Banyak tuh, apalagi lagi main, banyak juga. Kebanyakan sekarang nih banyak kita lihat tuh ya, orang mancing. Kalau iman-iman nggak kuat, sholatnya lalai. Apalagi orang yang main kartu. Wah, udah lagi nih dah. Ya Pak. Ya, waduh, udah mau ceki nih, kalah lagi. Wah, terus. Udah waktu sholat lupa, lalai. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan itu yang sangat orang lakukan melalaikan sholat, ya. Udah punya harta, punya tahta, ya, dia lupa sama sholat. Sholat gampang lah, itu urusan nanti. Itu nanti sholat yang pertama, mungkin Pak Ustadz lebih tahu. Yang pertama kali ditanya di hisab itu, ya, itu bagaimana sholatmu? Kalau sholatnya udah nggak benar ya udah dikemplang aja sama Allah. Ente dikasih waktu terus sholat, nggak mau sholat. Sedangkan orang yang sudah mati saja minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali untuk dia beribadah kepada Allah. Minta tuh, ya Allah, hidupkanlah kami ya Allah, hidupkan kami kembali ya Allah. Kami akan melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah. Itu. Kita yang masih hidup diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan mampu untuk berjalan, untuk melaksanakan sholat, sholatlah. Jangan sampai sholat itu diabaikan, dilalaikan. Ya. Allah itu memberikan keringanan berkaitan dengan sholat. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk tiduran sholatnya. Tidak bisa tiduran dengan kedipan mata, ya, isyarat. Isyarat pun kalau sudah tidak bisa, ya kita sholatin aja, gitu loh. Kan udah nggak bisa apa-apa kan. Kita sholatin aja, mudah-mudahan kita jangan seperti itu. Kita jangan sekali-sekali melalaikan sholat, ya. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Lohor kita sudah sholat, ya. Dari pagi sampai lohor kita selalu mengingat, oh nanti gue mau sholat nih. Dari lohor sampai asar kita diingetin lagi sama asar. Jangan berbuat, nanti kita mau sholat asar. Dari asar dan seterusnya. Dan muka orang-orang yang sholat, sering sholat itu mukanya lain. Mukanya bersih. Seperti saudara saya ini, kakak saya. Saya yakin, dulu mukanya beliau tuh gak seperti sekarang ini. Tuh, sangar. Tampang preman. Oh iya, Rambu bener-bener. Kalau zaman dulu mungkin, maaf kakakku, dia tuh cuci muka tuh hanya 2 jari. Celupin air, masukin ke mata. Beres. Tanya, udah cuci muka? Udah cuci mata. Itu zaman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang mukanya bercahaya, mukanya penuh ke rahmat dari Allah. Dan apalagi saya lihat kemarin setelah habis sholat Idul Adha, duduk di depan, waduh, ini malaikat lagi duduk apa bukan gitu loh. Ya, betapa gagah, betapa hebat, betapa mulianya saya lihat itu. Mudah-mudahan beliau nanti di surganya Allah seperti itu Pak yang kita lihat. Dan manggil kita, ayo Pak Tatang, Pak Ato, Pak Rahmat ke tempat saya, di surganya saya.
gitu kan. Diajak mampir ke surganya beliau. Tapi saya juga bilang, tadi dulu, saya juga butuh surga dong. Ya kan, kalau dipanggilnya di surga kan, saya juga butuh surga dong. Gitu. Ya mudah-mudahan aja kita itu semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kita mendapatkan surganya Allah. Memang itu yang kita harapkan. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya. Jangan dibuat sementara ini seenak udel muai. Itulah. Karena apa? Hidup kita ini dimintai pertanggungjawabannya. Hidup kita ini pasti akan dihisab oleh Allah. Ya. Itu orang yang melalaikan sholat. Surah yang ke-6, alladzina hum yuraun. Nah, ini dipotong nih supaya itu. Tadi kalimat dijadikan satu ya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Yang berbuat riya. Sekarang banyak orang yang sering banyak buat riya. Ada orang yang ngomong, sekarang mulai timbul Fir'aun kecil yang mengumpulkan harta. Ya. Kumpulin katanya dia, harta-hartanya dia. Ya, banyak seperti itu. Riya dia. Contoh, ya, punya harta nih. Pak, atau mobil gue nih. Pak Rahmat, mobil gue nih. Riya dia dengan hartanya dia itu. Dia lupa bahwa itu titipan pinjaman dari Allah. Hanya mempunyai hak guna pakai dari Allah. Ya kan? Hak guna pakai dari Allah. Tapi dia buat riya sama dia. Ya. Disoting, ngasih ini, disoting, ditayangin. Itu salah satu bentuk riya. Ya. Ngasih sumbangan ke masjid. Kasih sejadah bagus. Ya. Gak ada yang tahu. Orang-orang jadi jamaah bingung nih. Ini siapa, sejadah siapa nih? Yang kok ada sejadah bagus di masjid ini? Tapi yang ngasih dibilang sama teman-temannya, jangan bilang-bilang sama yang lain ya. Gua itu kemarin yang ngasih. Riya lagi timbulnya. Ya. Tapi dia nggak mau tahu yang lain, yang dia mau ngasih, tapi dia ngomong sama orang lain. Itu gue yang ngasih. Itu riya. Banyak riya-riya sekarang yang orang-orang lakukan. Ya. Dia lupa bahwa itu hanya hak guna pakai dari Allah. Sehingga janganlah kita mempunyai harta kita buat pamer kepada apalagi kepada teman yang nggak punya. Jangan tuh. Nih handphone juga bisa jadi riya nih. Handphone. Kita dekat sama orang. Lihat teleponnya di bawah dari kita. Ini lihat tuh kayak telepon gue nih, handphone gue lebih canggih. Udah riya lagi aja itu. Banyak kalau riya itu kalau kita mau jabarkan bagaimana seperti itu. Riya lagi. Ya. Jadi kita hindarilah perilaku riya kita kepada ya sehingga kita jangan mendapat azab dari Allah. Karena yakin saya kalau kita riya pasti akan kena azab dari Allah. Ya. Jadi kita sambung alladzina hum yuraun wa yamnaun al-maun. Ya. Dan enggan memberikan bantuan. Ya. Udah riya enggak mau ngebantu. Gue punya banyak nih bla 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 bla, tapi dia enggak mau bantu tuh sama kita. Apalagi membantu ke kesejahteraan masjid.
Dia nggak mau bantu tuh, sama temen nggak mau bantu, sama itu nggak mau bantu. Cuman dia ria aja. Dia pakai mobil Mercy, kawannya pakai mobil tua, mogok. Dia ngomong nambah, mobil lu jelek sih, ini lihat dong mobil gua bagus nih. Kalau dia nggak mau ria seperti itu, dia turun bantu dorong. Ya. Jadi dorong, bantu membantu. Ya. Jadi jangan kita anggap dengan kita menyombongkan diri dengan harta kekayaan kita itu, ya, dan dia tidak mau membantu sesama manusia, ya, itu insya Allah di masjid ini nggak ada yang seperti itu sifatnya. Kadang-kadang Mercy. Tapi dulu itu Mercy udah kejual, Pak. Udah habis, itu zaman jahiliyah. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, jadi janganlah kita itu ria terhadap barang-barang yang kita miliki, harta yang kita miliki, sehingga dan apalagi kita tidak mau membantu sesama manusia, sehingga kita di sini termasuk orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Jangan kita seperti itu, jangan ria dan jangan kita tidak mau membantu sesama kita. Kalau kita membantu, kita tidak punya materi, kita bantu dengan tenaga. Kalau tenaga pun tidak kita mampu, bantu dengan doa. Kalau kita tidak bisa mendoakan juga, bantu menemani saja, sudah cukup itu membantu. Seperti kayak di rumah sakit, teman kita sakit, kita nggak punya apa-apa, cukup kita bantu nemenin dia aja di rumah sakit, udah cukup. Ya. Baik, mungkin surat Al-Maun ini saya buka sedikit. Pasti banyak salahnya, itu punya saya, yang benar itu hanya milik Allah. Sehingga saya memberanikan membuka surat Al-Maun ini karena saya baca dan saya teliti bahwa ini merupakan banyak dari suatu kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya, ini aja banyak mungkin. Kalau ada yang saya bicarakan itu ada yang salah, mohon dikoreksi, mohon dibenarkan, mohon diluruskan sehingga apa yang saya ucapkan ini, yang saya baca ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ato atau Pak Ruli, Pak Rahmat bisa meluruskan, bisa menambahkan. Monggo silakan. Ya. Saudara saya salut ya berani membahas surat Al-Maun. Karena setiap sholat malam selalu suatu berani saya baca. Karena saya selalu berpikir ini ayat 1 sampai di 7 ini tidak berdiri sendiri. Iya. Antara melupakan agama, mengalih anak miskin, dan melalaikan celaka orang sholat. Ini tiga nih tidak berdiri sendiri, tapi ada kaitannya. Ini saya mau nanya juga bingung. Iya. Saya juga nanya juga bingung, tapi saya memang sudah merencanakan ini. Saya ingin bahas, ingin tanya pada Hutan ya, yang lebih memahami, karena saya yakin kalau tadi saudara saya membahaskan ayat per ayat. Jadi kalau saya baca rangkaian ini tidak berdiri sendiri kan, jadi tidak dikatakan bahwa ayat ini kalau baca contoh melalaikan sholat, artinya kita sudah waktu sholat kita masih udah waktu sholat. Tapi kalau Al-Maun ini memang kita merupakan agama, sana putih kan bukan agama, ini apa sebenarnya? Iya. Jadi mendustakan agama ini apa sebenarnya? Iya. Iya. Terus berikutnya menghadiri
anak yatim. Nah berarti berikutnya celakalah orang yang sholat minum. Iya. Saudara saya udah habis. Karena saya baca Quran, kok ayat Al-Maun ini merupakan pondasi kita berhidup. Pondasi kita hidup. Di situ pertama kita jangan lupa sama Allah. Yang pertama itu, ya. Kita jangan lupa sama Allah. Maka yang kedua itu menghardik anak yatim. Jadi kalau kita sampai menghardik anak yatim, kita tidak senang dengan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri bilang bahwa kalau Anda memelihara anak yatim, kamu akan hidupnya sejajar dengan saya. Cinta dengan anak yatim, hidup kamu akan sejajar. Itu Pak. Makanya kita apain lagi? Anak yatim ini kita bina, kita rawat. Karena nanti di akhirat akan sejajar dengan kita. Apa landasannya? Landasannya tadi, kita harus ingat kepada Allah. Landasannya itu. Yang ketiga berkaitan dengan dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kita punya, kembali lagi, ya. Kenapa kita tidak membantu orang miskin? Sedangkan tadi di awal kita ada Allah, ya kan? Anak yatim, orang miskin, itu kan kehidupan sehari-hari itu Pak. Kenyataan seperti itu. Bohong kalau orang kita tidak pernah hidup dengan orang miskin. Pasti kita hidup dengan orang miskin. Di lingkungan kita pasti ada. Itulah yang kita perlu bantu. Jadi 1, 2, 3, Bapak bilang satu ini ya, satu wadah lah istilahnya ya, satu wadah. Dan yang keempatnya, celaka orang yang sholat, celaka dia tapi sholat, tapi dia menghardik orang yatim, tapi dia tidak membantu, memberikan orang miskin makan. Celaka tuh si orang yang sholat itu dia. Yang kelima, ya, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, tadi udah percaya ada Allah, menghardik anak yatim, tidak merawat anak yatim, tidak membantu, dia lalai dengan sholatnya. Habislah udah cerita itu Pak. Kalau kita lalai di 4 yang kita atasnya itu kita tidak kita membantu dan menolong dan tidak percaya dengan agama. Yang kelima tadi lalai terhadap sholatnya, dia nggak sholat, habis sudah. Seperti itu. Yang keenam, udah nggak sholat, udah menghardik, udah nggak membantu, ria lagi sombong, ya. Kurang ajar. Apa coba Pak? Kalau kita punya, kita nggak membantu, pertama kita menyombongkan harta kekayaan kita kepada orang yang tidak punya. Dalam hatinya paling setan lu, iblis lu, kurang ajar lu, kan gitu Pak. Caci maki yang kita dapat. Karena apa? Tadi kita lalai terhadap sholatnya sehingga kita berbuat ria. Dan enggan memberi bantuan. Nggak mau memberi bantuan, ya sudahlah, lewat. Ini kehidupan Pak. Kalau penilaian saya, ini ya tadi landasan kita untuk hidup di dunia ini. Landasan tuh kita ingat kepada Allah, ya. Kita tidak menghardik anak yatim, kita memberi orang makan, ya. Kita tidak lupa dengan sholat, ya. Kita tidak ria, kita mau membantu sesama. Itulah pondasi yang kita bangun untuk melakukan kehidupan kita di dunia, untuk mencari ridhonya Allah, ya. Kalau kita nggak mempunyai landasan ini, ya kembali lagi Pak, kita bisa jadi anak buahnya Fir'aun. Fir'aun ini itu Pak, ya. Seperti kayak gitu, Fir'aun itu. Dia sombong, dia nggak percaya adanya Allah, dia nggak sholat, dia sikap juga tuh anak-anak yatim, ya, yang
Pergi, dia tidak mau membantu, habislah. Mungkin itu saja Pak. Pak Ustadz, Pak Rahmat, mungkin sedikit banyak bisa ditambahkan berkaitan dengan surat Al-Ma'un ini dari Pak. Jadi sebetulnya surat Al-Ma'un ini menyindir kita semua bahwa seolah-olah kalau dalam bahasa kita ini Islam KTP apa enggak? Iya. Islam benar apa enggak? Kalau misalnya benar-benar Islam, dan agamanya benar, tidak berdusta, tidak bohong, nah itu cirinya tadi. Ini satu kan pada lagi ya dia orang yakin. Kalau memang benar Islam nih, ya jangan menghadir kena yakin. Kalau ada orang ngaku Islam, tapi dia menghadir kena yakin, nah Islamnya dipertanyakan. Dan kita. Dan yang kedua, wala yahuddu ala ta'am miskin. Kalau dia orang Islam, benar-benar Islam, ya, bantulah untuk kasih makan orang miskin. Kalau dia nggak mau kasih makan orang miskin, dilakukan keislamannya. Terus yang ketiga, fawailu lil musallin. Bahkan walaupun orang itu sholat, orang Islam, tapi kalau sholatnya sahun itu kan alay. Bisa begitu mancing tadi kan lewat gitu. Tatsop ini juga diragukan juga tentang ustaz beragama. Yang keempat, ria. Mungkin dia tadi sudah dijelaskan sama Pak, mungkin dia ibadah lagi ke masjid, tapi ternyata ke masjidnya bukan karena mencari pahala dan ridha Allah, tapi mungkin apa yang dilihat tetangga atau mertua dari tidak rajin, nah itu maksudnya. Yang terakhir ya, yang bangun dalam maun, nggak mau bantu orang lain, yang lagi apa namanya kesulitan, macam pura-pura nggak tahu tetangganya lagi susah, pura-pura sibuk, beli dan sebagainya. Jadi orangnya mendustakan agama. Dia bilang beragama, tapi agamanya KTP, KTP kalau kata istilah kita, KTP. Orang kesulitan yang dibantu. Mungkin itu aja sih. Ya. Sama saya. Baik, Pak Ruli. Jadi nanti Pak Rahmat tadi bilang Islam KTP Pak. Nanti di akhirnya tuh di surga tuh Pak banyak KTP yang jalan Pak. Orangnya masuk neraka, tapi KTP-nya masuk surga. Ya karena apa? Islam KTP. Umat Islam itu pasti masuk surga. Jadi untuk sementara itu KTP-nya dulu yang masuk karena dia Islam KTP. Begitu. Jadi ya kita semua di sini ya alhamdulillah lah. Karena kita masih tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita ketemu di padang mahsyar, bisa ketemu seperti kayak gini lagi dengan lindungan Allah dan dikasih minum air apa Pak kalau di padang Al-Kautsar, dikasih minum air Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita di sana bisa seperti itu dan ketemu lagi di surganya Allah. Mungkin itu saja dari saya. Yang salah punya dari saya, yang benar itu hanya dari Allah. Mudah-mudahan ngomong singkat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan doa. Doa majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.